Sebelum kalian bersenang-senang di pantai, kita ada satu proyek, yaitu P5. P5 apa? Ada yang tahu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi nanti kita bakti sosial sebentar. Bakti sosialnya apa? Ada yang tahu? Mengambil sampah yang ada di sekitar kalian. Kalian tadi sudah bawa tempat sampah, 2 tempat sampah itu diisi. Ya, paham ya? Setelah itu nanti kalian bebas mau berenang di pantai. Masih semangat? Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Siapa kita? SMK Solihiyah. Di mana kita? Pantai Pirang. Semarang. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Solihiyah. Oke. Yayasan Solihiyah. Yeay. Terima kasih. Silakan kita bakti sosial dulu sebentar, kemudian nanti silakan bersenang-senang di pantai. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya satu lagi, nanti saat kalian bermain di pantai, meskipun kita di pantai utara, tetap jaga jarak aman. Ya, jangan terlalu menengah laut maksudnya. Ya, paham? Dir, OSIS siap mengawasi adik-adik kelas kalian. Siap ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini buahnya ini bisa untuk obat. Terus ada entontonya, di sini nggak ada contohnya ya, kelihatan ya. Entontonya bisa untuk kopi. Nah, buahnya ini namanya propagul. Buahnya ini panjang ini. Ini kalau masih muda untuk jamu, untuk obat. Untuk obat. Terus setelah ditanam gini 2 minggu dia keluar akar. Nih 2 minggu keluar akar. 2 minggu lagi keluar 2 daun. Jadi 1 bulan keluar 2 daun. Ini sudah siap tanam. Nah, cara nanamnya kita buka plastiknya dulu. Pinjam mas alatnya untuk lubangin mas. Ya. Jadi cara untuk buat anunya, ini lubangnya. Cara tanamnya setinggi ini ya, sedalam ini. Terus kita masukkan, minta ajir, bambu. Ini namanya bambu ajir. Gunanya untuk penopang pohon supaya tegak lurus ya. Terus diikat. Setelah itu kembalikan, duduk lagi, selesai. Gampang kan? Ngikatnya agak ke atas ya biar nggak rubuh. Jaraknya 30 sampai 50. Ganti. Ada yang perlu bertanya lagi? Silakan. Atau udah siap nanam? Sambil nanam, sambil kalau terpikirkan apa yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Nah, kalau jenis pohon bako itu ada 202. Kalau nguraikan satu-satu di Semarang cuma yang populer Chrysopora, api-api sama Brayu. 3 tok. Yang berdada, ada nipah, ada 202 itu banyak. Itu kalau di Indonesia Timur masih utuh karena airnya bersih, nggak tercemar. Sini banyak industri. Yang bertahan paling kuat jenis-jenis ini. Ada yang tanya lagi? Masih? Langsung tanam ya. Itu pohonnya dibagi, seorang anak 1 ambil. Nanti saya arahkan ya, yang buat lubang aja. Terus yang 1 masukin pohon, yang 1 ngikat. Jadi biar ada biar apa? Kayak tim gitu. Ya, karena alatnya terbatas ya. Kalau 1 orang nanam, 1 orang nanam kan alatnya terbatas lama nanti. Mari saya bantu bikin lubang. Ya, plastiknya tolong dikumpulkan jadi 1 ya. Jangan kita buat kotor lagi bumi kita. Ya, ambil tali mas, ambil tali. Itu talinya sana. Itu talinya dibuir ya. Ya, talinya bagi 3 atau bagi. Ya kalau kurang dalam, dalamin lagi sama tangan, nggak usah takut kotor.
Itu akar dari belayu, namanya akar napas itu. Ini akar pohon ini, bukan bibit. Ya. Ini pohon gulma yang di pantai ini. Ya. Buang ya, jadi satu ya. Nah, caranya gini. Mau yang ini cabut aja kan, nanti ganti. Sobek. Sobek. Nah, ini namanya akar napas ini. Akar pensil, akar napas itu ini. Jadi ini kalau rame rapat bertelurnya ikan-ikan yang dari sana, dari laut ya. Dia bertelurnya di sini, nanti anak-anaknya ngumpulnya di sini. Nah, menghindari dari predator-predator ikan besar. Nah, dan ingat yang paling penting ini, penghasil 80% oksigen ke darat itu dari laut, 40% dari biota laut, 40% dari mangrove. Jadi yang di hutan yang lebat itu seperti Kalimantan berapa persennya? Sisanya. Saya tertarik turun ke laut. Saya suka penghijauan. Biasanya di gunung, turun ke laut karena tertarik. Luar biasa kan, 80%. Jadi tahu yang namanya mangrove? Mangrove itu apa? Mangrove itu namanya hutan. Hutannya namanya mangrove. Jadi bukan tumbuhan, Pak? Bukan. Terdiri dari tumbuhan jenisnya apa, ayo? Bakau. Ya, pohon jenis bakau. Jenis bakau itu ada 202 macam. Ada brayo, ada resopora, ada santigi. Santigi aja ada stigi laut, stigi daun, stigi mawar, stigi karang, banyak. Ada nipah, bejada yang buat sirup itu. Ya, terus ada yang buat tepung, jadi klepon, jadi macam-macam aneka makanan. Itu kalau di Kendal, Rembang banyak. Karangjae itu udah berkembang, itu luas ke masyarakat semua. Terus menjadi habitat biota laut. Urang apa yang rebon-rebon, udang, kepiting itu mulai dari anakan yang kecil sampai Bisa itu, Pak. Ini kan jarang sekali tergenang air. Nah, Apakah masih sama pertumbuhannya atau berbeda? akan berbeda. Yang bagus sekali itu yang ini kan pasir nih full, yang berlumpur. Makanya tambak itu berlumpur. Cuma ini kalau kita diamkan dulu ini 1 meter ini, yang nyebabkan ini mati karena berarti. Terus kita tanamin ini sama adik mahasiswa. Akhirnya pasirnya kan tertahan, naik lagi. Mudah-mudahan ini nanti ya sedimen dari lumpurnya ada yang ke bawah juga sedikit lama-lama kan. Dan kalau ngomong keberhasilannya seberapa berhasil, ya istilahnya apa? Kalau hanya kita ini ngomongin yang sekecil ini aja nguyai laut lah. Tapi kalau nggak ada yang gerak gimana? Ya, adanya relawan tuh turun melihat di sini ada penanaman tapi terabaikan, nggak ada yang merawat. Nanam tinggal. Monitoring aja. Yang mati ya tambal sulam gini. Yang rubuh kita ikat lagi, kita dirikan. Pupuk, enggak usah. Semua udah nutrisinya ada di air laut. Walaupun tidak tergenang air, Ya. itu masih bisa.
kan ada yang jenis nggak tergenang ya. Sebenarnya itu api-api ya. Yang api-api itu. Yang warna agak gitu. Agak sini buat nganunya bukan Mudayun. Nah, yang api-api itu untuk yang pasir sama seperti Cek, Tara Laut. cek. Dia lebih bagus kalau yang kering. Nah, pertumbuhannya cepat besar itu. Untuk gamba sendiri Pak, gamba itu kira-kira apakah sama seperti yang ada di sawah? Enggak. Hamanya runti sebentar. Nih, Yang warna oranye itu Pak ya? kan ini. Ini hamanya itu ini. Oh, itu. Runti. Runti. Hamanya yang bikin lubang-lubang ini kadang kalau masih muda dimakan putus. Mm, Hamanya ini. Tapi ini kan habitatnya luar biasa, nggak mungkin kita mau basmi, nggak mungkin. Ya monitoring mati kita ganti gitu. monitoring kalau nggak oleh bisa diselamatkan ya diambili. Ya. Tapi segini banyak. Kadang sampai ngerantep. Ya. Kecuali ya kayaknya nggak pernah selama ini nggak ada penyuluhan untuk itu. Terkecuali ini bisa untuk konsumsi atau mungkin ini ada yang dibudidayakan, ada yang kelola ya. Tidak ada yang bisa merubah untuk lebih bermanfaat. Ya saya ada saran Pak kalau tertarik Pak. Sebentar lagi kan panen buahnya. Ya. Buat program toh seperti yang saya bilang ke sini berapa orang nyari bibit mas saya, dibibit sendiri di sini. Nanti 2 minggu ditengok, larakar, terus 2 minggu ke depan ditengok lagi langsung bisa ditanam. Jadi nggak usah beli, nggak usah ini. Yang penting menyalakan, menyempatkan untuk Ya. bisa. Dari edukasi cara pembibitannya seperti apa itu kan udah untuk pelajaran apa Indonesia Merdeka ya? Ya. Atau mau ditanam berapa bulannya lagi ini programnya? Satu lagi Pak, untuk sampah sendiri apakah bisa berpengaruh? Contoh semisal kalau kita mau nanam padi, kalau ada sampah seperti plastik, seperti itu kan berpengaruh Pak. Kalau Ya. pengaruh sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya berpengaruh untuk perkembangan ini ya. Tapi itu kan persoalan itu anak saya Pak. Saya ya apa khususnya plastik, Iya, itu Pak. ampun ya toh kita nyalain masyarakat ya nggak bisa juga. Yang bawa ke sini itu harus ya aliran ya Iya. dari Dulu. hulu. Kalau saya sarankan malah ini Pak slogannya. Saya pernah ngobrol sama Pertamina kan selalu mereka menyalahkan masyarakat yang melakukan pembayaran. Saya tanya, saya beli aqua gini 6.000 plus botolnya. Berarti saya kan nggak pinjem botol, nggak punya kewajiban mengembalikan kan. Harusnya pabrik yang mengambil kan. Dia yang berutang sama kita. Kenapa kok tidak? Terkecuali saya beli airnya, botolnya saya minjem, saya punya kewajiban kembali. Itu tanggung jawab Bapak ke pabrik Untuk bisa untuk sosialisasinya seperti apa. Di tiap kota harus ada penampungan, terus di per RW atau per kecamatan ada yang untuk kita kembalikan, kita pasti jalani. Dulu plastik ini kan hasil limbahnya dari minyak. Minyak di dalam tanah itu dulu aman, jangan naikin kan Pertamina yang tanggung jawab. Saya bilang, jangan masyarakat terus salahin, kita udah pusing. Ya ada yang mau ngurusin bank sampah itu udah bagus, jangan disalahin lagi. Cuma difasilitasi aja. Kalau memang ada penampungannya di mana? Nggak usah pemulung-pemulung itu, ya kita sendiri. Sambil jalan mungkin di kelurahan kita ada penampungan kita masukin, atau kita masukin beli aqua potong harga. betul itu. Setuju Pak itu Pak. Ya toh? Jauh lebih bermanfaat dan untuk warga juga meringankan beban. Ya, kan gitu. Kita beli kan botolnya. Masa suruh ngurus botolnya lagi? Sana dong. Kecuali bisa samakan ini lah, wawan.
fair ya kan itu ya. Iya. Monggo. Iya, Pak.